Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Fatimah Tujahro dengan NIM. Di sini saya akan menjelaskan penerapan fisika dalam keperawatan. Selamat menonton. Penerapan fisika dalam keperawatan. Definisi bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat dan akustika berarti kajian, getaran, dan bunyi. Sedangkan menurut istilah akustika berarti bagian fisik pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling berada satu sama lain. Namun demikian zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Definisi bunyi. Bunyi merupakan getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perambatannya zat cair, zat padat, dan udara sehingga dapat didengar. Contoh penerapan fisika dalam keperawatan bioakustik. Penggunaan stetoskop. Prinsip fisika. Stetoskop bekerja berdasarkan prinsip transmisi suara melalui medium suara jantung, paru-paru, dan usus. Ditransmisikan melalui jaringan tubuh dan ditangkap oleh diafragma. Stetoskop diafragma ini bergetar dan menghasilkan gelombang suara yang diperkuat oleh tabung stetoskop sehingga suara dapat didengarkan perawat. Penerapan dalam keperawatan. Perawat menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara jantung, paru-paru, dan usus untuk mendiagnosis kondisi medis seperti penyakit jantung, pneumonia, atau gangguan pencernaan. Definisi biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP adenosine trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas membran. Kemampuan sel saraf neurons menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Hukum atau rumus dalam biolistrik. Yang pertama ada hukum OHM dan hukum Joule, yaitu rumusnya sebagai berikut. Contoh penerapan fisika dalam keperawatan biolistrik. Elektrokardiogram EKG. Prinsip fisika EKG mengatur aktivitas listrik jantung dengan menggunakan elektroda yang ditempatkan pada kulit. Aktivitas listrik jantung menghasilkan arus listrik yang dideteksi oleh elektroda dan direkam sebagai grafik EKG. Penerapan dalam keperawatan EKG digunakan untuk mendiagnosis penyakit jantung seperti serangan jantung, aritmia, dan gangguan konduksi jantung. Perawat dapat menafsirkan EKG untuk mengidentifikasi perubahan abnormal dalam aktivitas listrik jantung dan membantu dalam perawatan pasien. Definisi biooptik. Biooptik adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan makhluk hidup, khususnya mata sebagai alat optik yang paling penting pada manusia. Kata biooptik berasal dari kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan optik adalah bagian dari ilmu fisika yang mempelajari cahaya atau berkas sinar. Berikut adalah klasifikasi optika geometri dan optika fisik. Contoh penerapan fisika dalam keperawatan biooptik. Penggunaan laser dalam bedah mata. Prinsip fisika. Laser digunakan dalam bedah mata untuk mengoreksi masalah penglihatan seperti miopia, heteropia, dan astigmatisme. Laser memancarkan cahaya yang sangat terfokus untuk mengubah bentuk kornea atau lensa mata. Penerapan dalam keperawatan. Perawat dapat membantu dalam persiapan pasien untuk bedah mata, laser, dan memantau pemulihan pasien setelah operasi. Definisi biofluida. Biofluida adalah cairan biologis yang dapat diperoleh, dikeluarkan, disekresikan, atau terbentuk secara patologi. Fluida secara umum adalah zat alir, baik cairan maupun gas di bidang kesehatan dipelajari dalam sistem peredaran darah manusia. Contoh biofluida adalah urin dan keringat yang dikeluarkan
fase cair aja tidak mudah dimanfaatkan dan volumenya dapat diubah hanya jika dikerjakan gaya yang sangat besar. Yang terakhir ada fase gas. Cat tidak mempunyai bentuk tetapi akan berkembang mengisi seluruh wadah. Contoh penerapan fisika dalam keperawatan biofluida. Infus. Prinsip fisika. Infus melibatkan pemberian cairan intravena IV ke tubuh pasien. Kecepatan aliran cairan IV diatur oleh tekanan hidrostatik dan viskositas cairan. Penerapan dalam keperawatan. Perawat memahami prinsip-prinsip infus untuk mengatur kecepatan aliran cairan IV dan memastikan pemberian cairan yang aman dan efektif. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.